Yuk kita update terkait mengenai perkembangan kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga untuk kabar pencairan bantuan BPNT baik untuk alokasi bulan Juni maupun bulan Juli. Nah, hari ini tanggal 17 Juli tepatnya hari Minggu dan besok tanggal 18 Juli tepatnya di hari Senin. Kira-kira apakah sudah ada kabar bantuan PKH tahap 3 ataupun BPNT yang sudah cair atau belum ya? Nah, tadi ada yang memposting struknya ya, ada saldo bantuan 300.000 yang masuk di rekeningnya. Nah, apakah ini bantuan PKH tahap 3? Kemudian informasi yang selanjutnya akan kita bahas terkait mengenai video sebelumnya yang saya buat terkait KPM BKH dan KPM BPNT yang masuk dalam penilaian rekomendasi dari pusat tentang foto rumah KPM yang akan diverifikasi kelayakannya oleh pemerintah daerah. Nah, kira-kira kalau KPM yang rumahnya ini masih ikut orang tua atau mungkin rumahnya bagus tapi ternyata ekonominya kurang atau mungkin masih ngekos atau masih ngontrak. Nah, ini gimana ya? Kita akan bahas dalam video ini. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai, yuk kita update terkait perkembangan kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non tunai atau sembako alokasi bulan Juni maupun bulan Juli tahun 2022. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Juli dan besok hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Nah, ini sudah memasuki minggu ketiga. Apakah ada kabar saldo bantuan baik PKH maupun BPNT yang sudah masuk di rekening atau kartu KKS? Karena kabarnya hari ini 17 Juli ini katanya sudah ada saldo yang masuk. Nah, kira-kira saldo bantuan apa ini ya? Apakah mungkin bantuan PKH tahap 3? Nah, kita akan bahasnya nanti. Dan juga saya akan membahas terkait mengenai jawaban atau penjelasan dari video saya sebelumnya tentang KPM BKH dan KPM BPNT yang masuk penilaian ketidaklayakan dari foto rumahnya dari hasil geotagging yang harus diverifikasi oleh pemerintah daerah di bulan Juli ini. Nah, kira-kira jika rumah KPM tersebut ini masih ngontrak atau masih ikut orang tua atau masih ngekos atau mungkin rumahnya terlihat bagus ternyata orangnya tidak punya apa-apa. Nah, ini gimana ya? Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Sobat YouTube, sebelumnya kita akan membahas terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT untuk alokasi bulan Juni maupun bulan Juli tahun 2022. Nah, kok sampai saat ini hampir memasuki minggu ketiga atau hampir memasuki akhir bulan Juli. Padahal di tahap sebelumnya untuk bantuan PKH tahap 2 itu disalurkan di awal-awal bulan April. Karena untuk penyalurannya, untuk bantuan PKH itu sendiri setiap tahapnya itu jadwalnya ada 3 bulan. Kalau tahap 2 kemarin antara bulan April, Mei, dan Juni. Untuk tahap 3 ini antara bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ini rentan waktunya sangat lama sekali ya. Antara tahap 2 di termin pertama dan tahap 3 ini untuk termin pertama. Nah, kira-kira apakah jadi disalurkan di bulan Juli ini? Mungkinkah di tanggal 17 ini atau mungkin besok di tanggal 18 atau di minggu ketiga ini PKH ada harapan untuk cair untuk PKH tahap 3 ya. Nah,
kita ketahui bahwasannya untuk di bulan Juni kemarin, memang Kementerian Sosial ini melakukan proses revisi DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang sesuai OTK baru. Nah, kenapa kok harus direvisi DIPA-nya? Ini menyesuaikan dengan pelaksanaan PKH dan BPNT yang terbaru, yang dimana sesuai dengan keputusan Menteri Sosial. Nah, ini PKH dan BPNT dibagi menjadi 3 golongan, sesuai dengan kerentanan fisik dan kategori usia. Nah, kan sudah saya jelaskan itu, pasti sudah banyak yang tahu ya, dimana ada KPM dengan kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah, 40 tahun hingga 60 tahun, kemudian ada yang disabilitas atau lansia tunggal. Nah, itu dibagi seperti itu ya. Karena ini memang untuk Dirjen yang penanganan fakir miskin, untuk yang menangani BPNT sesuai dengan kebijakan Presiden, ini memang dihapus. Jadi, dilakukannya pelaksanaan program PKH dan BPNT yang terbaru ini. Ini juga untuk target graduasi, di mana yang kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah ditargetkan memang untuk digraduasi dengan diberikan pemberdayaan seperti modal usaha dan melakukan usaha agar KPM tersebut bisa berdaya dan bisa graduasi. Namun di tahun 2022 ini, revisi DIPA yang diusulkan ke Kementerian Keuangan ternyata belum bisa diterima untuk tahun 2022 ini. Nah, bisa memungkinkan bisa saja di tahun depan itu bisa diterima. Maka dari itu, dengan adanya revisi kemarin, bantuan PKH tahap 3 ini menjadi terhambat. Dan juga termasuk penyaluran bantuan BPNT bulan Juni. Nah, ini ya yang menyebabkan bantuan PKH ini sampai saat ini untuk tahap 3-nya belum bisa cair. Nah, hari ini tanggal 17 Juli tahun 2022. Nah, ini barusan tadi ada yang posting di media sosial, ini dia. Ini katanya ada saldo yang masuk di rekeningnya. Nggak tahu ini di rekening KKS PKH atau bukan ya. Nah, saldonya ini 300.000. Jika memang benar di KKS, kemungkinan saldo itu merupakan saldo bantuan BLT minyak goreng karena 300.000 nilainya. Kayaknya yang jelas itu bukan merupakan saldo PKH tahap 3. Jadi jelas ya di sini bahwasanya hari ini belum ada saldo bantuan PKH tahap 3 yang masuk ke rekening atau ke kartu KKS. Jadi itu ya Sobat YouTube. Nah, untuk besok tanggal 18 hari Senin kira-kira ada kabar pencairan atau tidak ya? Nah, tunggu info lebih lanjut, tunggu kabar dari pendampingnya sampai para pendamping PKH mendapatkan namanya SP2D. Nah, jika mungkin banyak yang mencari info di media sosial, biasanya di grup-grup Facebook ya, jika yang memposting hanya 1-2 orang, ini saya rasa sangat tidak bisa dipercaya ya kebenarannya. Kalau memang ada yang posting banyak orang di beberapa daerah dan di beberapa bank penyalur, nah ini mungkin masih bisa dipercaya ada tanda-tanda yang cair. Nah itu ya Sobat YouTube, untuk tanda-tanda jika PKH sudah cair atau belum. Jika ingin memastikan apakah sudah cair atau belum, tunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Tunggu namanya masuk di SP2D. Atau bisa saja didaftarkan HP Anda di SMS layanan SMS banking ya, di bank-bank penyalur di daerah Anda masing-masing. Jadi itu ya Sobat YouTube, untuk kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT alokasi bulan Juni maupun bulan Juli. Kemudian info yang selanjutnya terkait mengenai data KPM PKH yang dilakukan penilaian tidak layak dari hasil foto rumah KPM geotagging yang dilakukan oleh para pendamping beberapa bulan yang lalu. Nah, ini khusus untuk PKH, ini dilakukan foto geotagging oleh pendampingnya di sekitar bulan Desember yang lalu, dan ini sudah masuk datanya di pusat. Jadi setiap KPM PKH itu sudah ada foto rumahnya masing-masing. Nah, ini dijadikan penilaian oleh pusat, direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi kelayakan sampai tanggal 30 Juli tahun 2022. Apakah KPM tersebut masih layak atau tidak dengan foto
mungkin yang tidak layak ini terlihat fotonya bagus ya rumahnya. Nah, ini kira-kira gimana bagi KPM yang masih ngontrak, masih ngekos, ikut orang tua, atau mungkin rumahnya bagus ternyata orang tersebut tidak punya apa-apa. Nah, ini semuanya kebijakan dari pemerintah daerah yang di bawah, paling bawah sendiri ini melalui pemerintah desa atau kelurahan. Nah, jadi yang berhak memverifikasi layak atau tidaknya ini nanti pemerintah desa atau kelurahan. Dari hasil rekomendasi dari pusat, mungkin ada KPM yang terlihat foto rumahnya ini bagus, nanti tergantung dari kebijakan pemerintah desa dan kelurahan. Apakah memang benar orang tersebut sudah sejahtera atau memang orang kaya? Jika memang benar, maka diverifikasi kelayakan harus ditidaklayakkan. Namun jika pemerintah daerah tidak melakukan verifikasi sampai tanggal 30 Juli terhadap ketidaklayakan hasil rekomendasi penilaian dari pusat tersebut, maka pemerintah daerah harus mengikuti hasil rekomendasi penilaian yang ada dari pusat. Jadi langsung nanti kemungkinan KPM tersebut akan ditidaklayakkan sesuai dengan foto rumahnya. Jadi ya pasti yang untuk pemerintah desa dan kelurahan pasti lebih mengerti kondisi dari warganya, dari para KPM PKH yang tinggal di desanya atau di kelurahannya masing-masing. Jadi kebijakannya apakah ngekos atau mungkin ngontrak atau ikut orang tua, nah itu nanti kebijakan dari pemerintah desa dan kelurahannya masing-masing. Apakah masih layak atau tidak. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.